pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. Interior bowl yang higienis, model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini bisa kita gunakan dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan salat berjamaah bagian yang ketiga. Sebelumnya telah kita sampaikan definisi salat berjamaah, keutamaannya, dan juga kita bacakan hadis terkait dengan salat berjamaah. Di antara riwayat yang menyebutkan keutamaan atau pentingnya salat berjamaah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, "Man sarrahu an yalqallah ghadan musliman falyuhafiz ala haula as-salawat." Barang siapa yang ingin esok bertemu dengan Allah dalam kondisi musliman. Jadi kalau kita ingin istiqamah di atas keislaman kita, keimanan kita, sampai kelak kita bertemu dengan Allah, falyuhafiz ala haula as-salawat. Maka hendaknya mereka menjaga salat-salat yang wajib, salat-salat yang 5 waktu, haitsu yunada bihin, dan kita melaksanakannya tatkala azan dikumandangkan. Jadi jangan menunda-nunda, tetapi azan dikumandangkan, laksanakan segera. Dengannya kata Ibnu Mas'ud, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan keimanan dan keislaman kita. Fa inna Allah syara'a linabiyyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah, kata beliau, telah mensyariatkan untuk nabi kalian
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan petunjuk. Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad jalan petunjuk. Lalu beliau sampaikan kepada umatnya, ini wahai umatku jalan petunjuk, jalan menuju hidayah. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya menjaga salat 5 waktu sehari semalam adalah di antara jalan-jalan petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, dan seandainya kalian melaksanakannya di rumah kalian. Harusnya laki-laki pergi ke masjid. Tetapi seandainya kalian, kata beliau, melaksanakan salat 5 waktu itu di rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang yang tertinggal itu mengerjakan salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, maka kalian benar-benar telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jadi beliau berkata, wahai kalian yang biasa mengerjakan salat wajib di rumah kalian, kalau itu menjadi kebiasaan kalian, maka kalian termasuk orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Dan kalau kalian meninggalkan salat berjamaah, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah petunjuk Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum ladhalaltum, dan kalau kalian membiasakan diri kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, ladhalaltum, tentunya kalian tersesat. Wa ma min rajulin yatatahhar fayuhsinut tuhur, dan tidaklah seseorang dia bersuci dan dia memperbagus bersucinya, thumma ya'mid ilal masjid min hadhil masajid, kemudian setelah bersuci di rumahnya dia berangkat ke masjid di antara masjid-masjid yang ada, illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah, kecuali Allah akan catat kebaikan pada setiap langkah yang dia gerakkan. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan dengannya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dihapuskan, dicatat kebaikan untuknya, dan ditinggikan derajatnya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Dan di zaman kami ini, kata beliau sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud, ya, di zaman kami ini tidaklah kami melihat seseorang yang biasa meninggalkan salat berjamaah illa munafik, kecuali orang-orang munafik. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Ini ketika kualitas keimanan dan ketakwaan itu luar biasa besar. Jadi di zaman itu, kata Ibnu Mas'ud, di zaman di mana para sahabat masih hidup, mereka apabila melihat seseorang membiasakan dirinya meninggalkan salat berjamaah, mereka tidak ragu mengatakan itu orang munafik. Ya. Lalu bagaimana seandainya sahabat Ibnu Mas'ud hidup di zaman kita ini? Hidup di zaman di mana salat subuh itu hanya 1 baris, 2 baris. Sedangkan salat Jumat penuh luar biasa. Ya, tetapi salat-salat yang lain sepi, zuhur sepi, asar sepi, isya sepi. Paling ramai biasanya maghrib. Ibnu Mas'ud berkata, ya, kalau di zaman kami ada orang yang membiasakan diri meninggalkan salat berjamaah, illa munafik, kami anggap dia orang munafik. Ma'lumun nifaq, bukan hanya munafik, ma'lumun nifaq, yang sudah dimaklumi oleh setiap orang kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu ya'ti bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaf. Dan aku melihat di zamanku ini orang berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama, sampai terkadang mereka harus melangkahi pundak saudaranya. Ini gambaran cerita
Ya, cerita bagaimana Ibnu Mas'ud menggambarkan urgensi, pentingnya, keutamaan salat berjamaah. Dan bagaimana kita melihat para sahabat memandang kedudukan salat berjamaah. Hadis yang baru saja kita baca diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam sahihnya nomor hadis 654. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah setiap muslim diperintahkan untuk melaksanakan salat berjamaah? Tentunya tidak. Ada golongan-golongan yang tidak diperintahkan salat berjamaah. Misalnya adalah wanita dan orang-orang yang safar. Wanita yang utama bagi muslimah itu salat di rumah, itu yang lebih utama. Walaupun dalam riwayat dikatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang para muslimah itu mendatangi rumah-rumah Allah. Tetapi rumah mereka itu seandainya mereka beribadah di rumah kata Nabi, ya itu jauh lebih baik bagi mereka daripada mereka harus mendatangi masjid. Itu wanita. Tetapi kalau muncul pertanyaan, boleh tidak wanita muslimah mengerjakan sholat berjamaah di rumah? Misalnya muslimah ini memiliki 3 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki. Yang anak laki-laki berangkat bersama ayahnya kemana? Ke masjid. Dan yang 3 orang anak perempuan sholat bersama ibunya berjamaah di rumah. Boleh atau tidak? Ternyata boleh, ma'asyiral muslimin. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Waraqah bintu Naufal radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adzina laha an tattakhid fi dariha muazzinan yuazzinu laha. Rasulullah mengizinkan baginya, yaitu bagi muslimah yang namanya Ummu Waraqah, apa? Agar beliau memiliki muazzin khusus di rumahnya. Jadi Ummu Waraqah ini di rumahnya punya tukang azan yang mengumandangkan azan untuk beliau dan anak-anaknya. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Dan Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah menjadi imam untuk keluarganya di rumah. Jadi memimpin salat. Hanya saja dalam penjelasan para ulama tentunya dikatakan dalam hadis disebutkan bahwa kalau laki-laki kan imamnya terpisah di depan, berdiri sendiri. Adapun kalau perempuan itu sejajar ya. Kalau perempuan sejajar, imamnya berada di bagian tengah, lalu makmum mengikutinya di kanan dan di kiri. Kemudian dikatakan wa indal Hakimi wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Baihaqi fil faraid, bahwa yang dimaksud oleh Ummu Waraqah itu adalah salat wajib. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, ya Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi disyariatkan, boleh saja wanita berjamaah tidak di masjid, tetapi dia melakukannya di mana? Di rumahnya. Dalilnya adalah hadis dari Ummu Waraqah binti Naufal. Begitupun kalau muncul pertanyaan, lalu bagaimana orang yang safar, perjalanan jauh, boleh tidak mereka ikut berjamaah di di masjid atau membuat jamaah? Misalnya kita melakukan perjalanan jauh, lalu kita lelah, kita berhenti di tengah-tengah hutan, boleh nggak kita membuat jamaah di tempat tersebut? Tidak masalah. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tatkala beliau qafala ya an ghazwati Khaybar, ketika Nabi pulang setelah perang Khaybar, beliau melanjutkan perjalanan bahkan di malam hari. Sehingga ketika Nabi sudah merasakan ngantuk yang luar biasa dan beliau ingin tidur, beliau berkata kepada Bilal radhiyallahu taala an, wahai Bilal, malam ini engkau berjaga. Malam ini engkau berjaga. Jadi ronda. Ya malam ini engkau ronda wahai Bilal, menjaga. Maka Bilal pun berkata, baik ya Rasulullah.
Ya, di malam itu Bilal melaksanakan beberapa salat rakaat, Allahu Akbar, terus menerus salat sambil menjaga apa? Kaum muslimin yang sedang istirahat karena pulang dari Khaybar. Lalu setelah itu Rasulullah dan para sahabat tertidur. Menjelang waktu fajar, Abu Hurairah mengalami ngantuk yang sangat berat. Jadi ngantuknya sudah tidak tertahan lagi. Akhirnya beliau bersandar kepada hewan tunggangannya. Singkat cerita, Abu Hurairah tertidur. Dan tidaklah mereka terbangun disebutkan kecuali ketika mereka merasakan panasnya matahari. Berarti sudah waktu-waktu duha, ya. Artinya matahari sudah panas, sudah terasa di pipi mereka. Maka Rasulullah dan para sahabat pun bangun, lalu berkata, "Ya Bilal, kenapa tidak dibangunkan kami?" Maka Bilal berkata, "Mohon maaf ya Rasulullah, ini tidak disengaja. Saya benar-benar tidak bisa menahan rasa ngantuk yang luar biasa malam ini." Jadi menjelang fajar sebenarnya Bilal masih bangun. Tetapi menjelang semakin dekat waktu fajar, beliau pun tertidur dan baru bangun di pagi hari. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka beliau pun memimpin salat. Setelah salat beliau bersabda, "Man nasiya salata falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, maka kerjakanlah saat dia mengingatnya, yaitu mengingat salat tersebut. Ya, karena sesungguhnya Allah berfirman, "Wa aqimis salata lidzikri," dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi wanita tidak wajib salat berjamaah. Anak-anak pun yang belum balik tidak wajib. Walaupun usia 7 tahun ma'asyiral muslimin itu sudah harus mulai diajarkan salat berjamaah anak-anak ya. Khususnya yang laki-laki diajarkan. Begitupun para musafirin itu tidak wajib berjamaah. Tapi kalau mereka ingin berjamaah boleh atau tidak? Boleh. Ya baik berjamaah dengan orang yang mukim atau bikin jamaah sendiri. Ya kita misalnya rombongan satu bis berangkat ke satu tempat, kita tidak dapat masjid, kita berhenti di satu tempat, kita sholat berjamaah boleh. Ya sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, begitupun Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdillah radhiyallahu taala an. Disebutkan Anna Umar bin Al-Khattab jaa yawma Khandaq ba'dama gharabatis syams. Disebutkan pada hari terjadinya perang Khandaq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an datang ketika matahari sudah tenggelam, artinya sudah menjelang masuknya waktu maghrib. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy, datang sambil menghina dan mencela kafir Quraisy. Umar berkata, "Ya Rasulullah, makitu usallil asra hatta kadatis syamsu taghrub." Aku belum melaksanakan salat asar, sedangkan matahari hampir saja tenggelam. Jadi sudah mau masuk waktu maghrib. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma sallaituha." Demi Allah, aku pun belum melaksanakan salat asar. Karena saat itu serangan orang musyrik dalam perang Ahzab atau perang Khandaq sedang gencar. Jadi para sahabat sibuk mempertahankan parit yang mereka buat dari kemungkinan diterobos oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik. Sehingga mereka tidak sempat mengerjakan salat asar. Begitupun Nabi SAW. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Faqumna ila Bathan fatawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha." Maka kami pun berangkat untuk berwudu. Maka Rasulullah berwudu dan kami pun berwudu. Fasallal asra ba'dama gharabatis syams. Maka kami pun melaksanakan salat asar ini setelah matahari tenggelam. Ya.
summa shalla ba'daha al-maghrib. Kemudian setelahnya kami salat maghrib. Ya, salat asar barulah salat maghrib. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Mawaqitus Shalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya salat berjamaah ini terjadi perbedaan pendapat sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa salat berjamaah adalah wajib. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Ada yang mengatakan salat berjamaah ini adalah syarat sahnya salat. Ini namanya pendapat zahiriyah. Jadi kata mereka kalau enggak berjamaah tidak sah. Itu pendapat zahiriyah. Adapun pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya, tapi bukan sembarang sunnah muakkadah yang tidak boleh ditinggalkan, ya, kecuali kata Imam Syafi'i kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur tidak boleh ditinggalkan. Karena Nabi mengancam orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Artinya kalau salatnya salat zuhur, asar, maghrib, isya, itu para ulama berdebat apakah wajib ain ataukah sunnah. Ya. Tetapi ada satu salat yang disepakati oleh para ulama bahwa dia harus berjamaah. Salat apa itu? Yaitu salat Jumat. Ya, salat Jumat. Hal ini kata beliau, fala tasihhu salatu man yusalliha munfaridan. Tidak sah salat orang yang Jumatan sendiri. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'a ar-rasyidina faman ba'dahum lam yuqimu illa jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin tidak pernah melaksanakan Jumat sendiri-sendiri, tetapi mereka selalu melaksanakannya apa? Berjamaah. Di antara 5 salat yang kita kerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada 3 salat yang memiliki kedudukan yang lebih besar, lebih tinggi. Salat apa saja itu? Salat isya, salat subuh, dan salat asar. Jadi di antara 5 salat yang biasa kita kerjakan, 5 waktu, ada 3 salat yang memiliki keistimewaan. 1 salat isya, 2 salat subuh, dan 3 salat asar. Dalilnya mana ma'asyiral muslimin? Dalilnya adalah riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman ibni Abi Umarah berkata, sahabat yang mulia ini berkata, satu ketika Utsman bin Affan masuk ke dalam masjid setelah selesai melaksanakan salat maghrib. Jadi beres maghrib, ya, Utsman keluar lalu masuk lagi ke dalam masjid. Faqa'ad wahdahu. Maka beliau pun duduk sendiri di dalam masjid. Siapa itu? Sahabat Rasul namanya Utsman bin Affan. Qal, ya bna akhi. Utsman berkata kepada Abdurrahman bin Abi Umarah, wahai anak saudaraku, sungguh aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia salat setengah malam. Jadi salat kita berjamaah isya, maka seolah-olah kita telah melaksanakan salat sepanjang setengah malam. Itu kalau isya. Kemudian beliau melanjutkan sabda yang beliau dengar dari Nabi, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Dan barang siapa yang salat isya, salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Masya Allah. Jadi salat isya, siapa yang mengerjakannya berjamaah, seolah-olah dia salat setengah malam. Dan salat subuh siapa yang mengerjakannya, seolah-olah dia salat sepanjang malam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Begitupun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Adapun terkait dengan salat asar ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an,
Sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar." Datang bergantian menemui kalian malaikat malam dan malaikat siang, ganti-gantian. Jadi malaikat malam datang, malaikat siang naik ke langit. Malaikat siang datang, malaikat malam naik ke langit. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan malaikat ini waktu bergantiannya itu di salat subuh dan salat asar. Jadi tugas malaikat malam habis di waktu subuh. Maka dia naik lalu datanglah malaikat siang. Ya. Dan tugas malaikat siang habis di waktu asar. Dia naik melaporkan amal manusia lalu turunlah malaikat malam. Lalu dikatakan, lalu malaikat ini pun kembali kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" kata Allah. Bagaimana kondisi hambaku saat kalian tinggalkan, wahai para malaikat? Sedangkan Allah Maha tahu. Sedangkan Allah Maha tahu. Maka para malaikat berkata, "Taraknahum wa hum yusallun. Wa atainahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka, mereka lagi salat ya Rabb. Dan kami datangi mereka, mereka pun lagi salat ya Rabb. Masya Allah. Ini keutamaan. Jadi para malaikat meninggalkan kita di waktu subuh, kita sedang salat. Lalu dia pun mendatangi kita lagi di waktu asar, kita sedang salat. Maka berbahagialah orang-orang yang menjaga salat subuh dan salat asar. Karena para malaikat yang mencatat amalnya meninggalkan hamba tersebut dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, karena kita masih akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Anda membutuhkan mesin yang hemat namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan untuk kebutuhan memasak di rumah tangga atau dapur usaha skala kecil. Material berkualitas dan elegan, kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat. Menggunakan teknologi mata pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. Interior bowl yang higienis, model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama. Milkshake yang disukai oleh semua kalangan. Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maxindo. Telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang kafe dan resto dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas. Tipe MKS XY01. Multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya. Didesain secara elegan dan minimalis. Terbuat dari material berkualitas food grade, aman dan dapat dioperasikan siapa saja. Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah. Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik. Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Ingin usaha aneka kuliner aneka panggangan atau ingin memasak aneka bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan, piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Membantu produksi usaha herbal atau bumbu-bumbu tradisional Anda lebih lancar dan produktif. Maxindo, andalan bagi para pengusaha sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Terpercaya dan terjamin mutunya. Alat pengiris herbal manual tipe MKS Herb 77 Maxindo. Pengoperasian dengan cara manual yang mudah, efisien dalam mengiris aneka macam bahan tradisional sesuai kebutuhan. Dengan desain yang minimalis dan praktis, pisau pengiris dengan diameter 10,5 mm dan ketebalan 4,5 cm. Dari material stainless steel berkualitas, food grade, ketebalan irisan dapat diatur pada ukuran 0,3 hingga 3,0 mm, sehingga memudahkan Anda dalam meramu bahan sesuai kebutuhan. Multifungsi untuk aneka macam bahan-bahan tradisional, mulai dari kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, akar-akaran, umbi, dan masih banyak lagi. Mudah pengoperasiannya dengan sistem bearing yang dilengkapi dengan gagang pengaman, serta feed inlet untuk membuat proses kerja menjadi lancar. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما Alhamdulillahi Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد معاشر المسلمين. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kita buka dua layanan telepon dan layanan pesan singkat di dua nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca pemirsa di rumah. Bisa digunakan untuk berinteraksi, bertanya seputar permasalahan yang kita bahas hari ini, yaitu permasalahan salat berjamaah. Ada beberapa pesan yang sudah masuk. Pesan yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah jika seorang muslimah salat berjamaah di masjid, dia juga mendapatkan pahala 27 kali lipat? Betul. Ya, dia mendapatkan 27 kali lipat. Tetapi kalau seandainya dia salat di rumahnya, maka lebih besar dari itu yang dia dapatkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang para wanita mendatangi rumah Allah. Tetapi rumah mereka itu lebih utama bagi mereka. Lebih utama artinya lebih besar pahalanya. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, Wa qarna fi buyutikun. Wahai para muslimah, tetaplah kalian berada di rumah kalian. Dan di dalamnya ada keringanan dan kasih sayang Allah kepada para muslimah, ya, dan Allah hendak menjaga mereka dari segala macam fitnah. Allah alam bissawab. Ada Pak Ahmad di Medan, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silahkan Pak Ahmad. Ini Pak, tadi kan Bapak
mengatakan ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat berjamaah ini. Baik. Imam Ahmad mengatakan wajib, Baik. Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah kan. Jadi pertanyaannya, Imam Ahmad itu pendalilannya sehingga bisa wajib itu dari mana Pak gitu kan? Baik. Terus Imam Syafi'i mengatakan sunnah, dia ngambil dalilnya juga dari mana? Terus kan biar saya dapat ngambil kesimpulan mana yang lebih kuat itu Pak. Baik. Nah, Ada lagi Pak Ahmad? Warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Bapak. Iya. Baik, barakallah. Baik, barakallahu fikum. Di pertemuan yang pertama, ini kita berada di pembahasan yang ketiga. Artinya sudah 3 kali pertemuan kita membahas tema ini. Di pertemuan yang pertama sudah kita bacakan dalil di antara dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama. Misalnya dalilnya Imam Syafi'i adalah sabda Nabi SAW di mana Nabi bersabda, salatul jamaah afdalu, dalam riwayah tafdulu, afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan keutamaan pahala 27 derajat. Lebih utama. Artinya lebih utama itu dua-duanya baik. Hanya saja yang satu lebih baik. Ada orang sholat sendiri, ada orang sholat berjamaah. Sholatul jamaati, sholat yang berjamaah ini lebih baik. Artinya yang ini pun baik, sholat sendiri pun baik. Ya, karena melaksanakan sholat adalah kebaikan. Melaksanakan perintah Allah. Tetapi orang yang melaksanakan sholat berjamaah afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Artinya sholat sendiri pahalanya 1. Kalau kita sholat berjamaah ke masjid 27. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Begitupun di antara dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu tidak wajib adalah sabda Nabi SAW di mana beliau berkata, sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah kecuali yang wajib. Sebaik-baik sholat adalah yang dikerjakan di rumah kecuali yang wajib. Garis bawahi kalimat kecuali yang wajib. Artinya yang wajib itu utamanya di masjid. Utamanya di masjid. Tetapi kalau dilakukan sendiri pun sah. Tetapi utamanya di masjid. Ini dalil Imam Syafi'i. Walaupun dalil yang lain masih banyak. Tapi itu salah satunya. Adapun dalil Imam Ahmad yang mengatakan wajib banyak juga. Di antaranya adalah hadis yang sahih yang sudah kita baca di pertemuan yang pertama. Hadis riwayat Imam Bukhari ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, aku berniat memerintahkan mereka mengumpulkan kayu bakar. Lalu kayu bakar dikumpulkan. Setelah itu aku perintahkan azan dikumandangkan. Dan aku pilih salah seorang dari mereka menjadi imam. Ketika sholat sudah mulai dilaksanakan, aku akan mendatangi dan memeriksa rumah orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Ini perintah yang disertai dengan ancaman. Kaidahnya setiap perintah yang disertai dengan ancaman wajib. Nah, ini dalil Imam Ahmad. Begitupun dalil yang beliau gunakan adalah hadis yang sahih yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada seorang laki-laki buta yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, mataku buta. Apakah aku wajib ke masjid? Nabi bertanya, apakah ada orang yang menuntunmu untuk sampai ke masjid? Tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, salat di rumah.
beliau katakan sholat di rumah, lalu dipanggil lagi, ya fulan, ta'al, wahai fulan datang kemari. Kamu masih mendengar azan tidak? Maka laki-laki buta ini berkata, masih ya Rasulullah. Kalau azan masih terdengar, maka Rasul berkata, fa'ajib. Jawablah seruan azan itu, datang kau ke masjid. Ini orang buta. Ya, ini orang buta. Begitupun diantara dalilnya adalah apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Hadis riwayat Imam dari sahabat Mu'az bin Jabal, riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah berkata, al-jafa'u kullul jafa. Sungguh sifat antipati, sifat menolak yang benar-benar menolak. Siapa itu? Man sami'a munadillah yunadi ila shalah yad'u ila falah fala yujibuhu. Yaitu orang-orang yang mendengar suara azan tapi dia tidak mau mendatanginya. Ini ancaman. Ancaman dianggap sebagai pembangkang, penentang. Inilah penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Begitupun di antara dalil Imam Ahmad adalah firman Allah dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang yang ruku. Maksudnya salat berjamaah. Dan ini perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Oleh karenanya ini Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah pun berkata bahwa tidak boleh kita meninggalkannya kecuali karena uzur. Jadi kita di Indonesia menganggap ketika Imam Syafi'i berpendapat sunnah, kita pikir seperti sunnah dalam arti bersiwak, sunnah dalam arti apa misalnya, dalam arti puasa Senin Kemis, bukan. Ini sunnah yang mendekati wajib. Jadi salah. Makanya kalau kita baca dalam kitab ini, kitab yang saya pakai ini kitab Mazhab Syafi'i, kitab yang berjudul Tanwirul Masalik, Bisyarhi Adillati Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Ini kitab di mazhab Imam Syafi'i. Di sini dikatakan bahwasanya salat berjamaah adalah fardu kifayah. Ini bahasa beliau, apa fardu kifayah? Artinya fardu kifayah kata beliau, kalau di satu negeri tidak ada sama sekali salat berjamaah, maka mereka dosa semua. Dosa semua. Lalu mana pendapat yang paling kuat? Saya secara pribadi cenderung mengambil pendapatnya Imam Ahmad. Ya, mengambil pendapatnya Imam Ahmad. Walaupun saya tidak mengambil pendapat Zahiriyah yang mengatakan salat berjamaah adalah syarat sahnya salat. Saya berpendapat kalau salatnya sendiri tetap sah, tapi dia berdosa kalau dia tidak memiliki uzur meninggalkan salat berjamaah. Karena kenapa? Nabi berniat membakar rumah orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Itu ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat serius dari Nabi Muhammad SAW. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Anak kalau sholat di rumah itu sendiri-sendiri tidak berjamaah dengan kakak. Kalau begitu boleh? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Kalau mau berjamaah boleh, mau sendiri-sendiri pun boleh. Allah alam bisawab. Kita baca lagi pertanyaan yang lain. Apa masih ada? Ada penelpon yang masuk. Kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Ya. Ini masalah sunnah tadi Ustadz. Kalau bagi yang tidak mengerjakan sunnah yaitu tersesat. Baik. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa menjalankan semaksimal mungkin sunnah itu, istilahnya nggak tercover semuanya sunnah itu dikerjakan gitu, apakah itu dinamakan juga tersesat, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Itu saja Bapak. Yang kedua yaitu ana pernah mendengar yaitu khotib Jumat Ustaz, barang siapa yang tidak merayakan Maulid Nabi, ya tidak masuk surga dan kafir gitu Ustaz. Baik. Apakah itu hadisnya sahih atau gimana Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Ya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah, kata Ibnu Mas'ud, adalah kesesatan. Betul, karena sunnah adalah petunjuk. Mengikutinya adalah petunjuk.
maka meninggalkan sunnah secara total artinya dia tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, dia lebih nyaman sholat sendiri di rumah, ini adalah kesesatan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat An-Nur, Allah katakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berwaspada orang-orang yang biasa menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan mereka akan ditimpa azab yang pedih. Yang dimaksud dengan fitnah kata Imam Ahmad adalah kesyirikan. Karena orang-orang yang biasa meninggalkan sunnah mungkin saja muncul di hatinya perkataan atau keyakinan bahwa apa yang dia pilih dari kebiasaannya lebih baik daripada yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka dia binasa karenanya. Jadi meninggalkan sunnah apalagi menyepelekannya itu adalah kecelakaan. Tetapi kalau kita tidak bisa melaksanakan sunnah secara sempurna, itulah tabiat manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita melampaui kemampuan yang bisa kita kerjakan. Selama bisa kita kerjakan, kerjakan. Tapi jika di satu ketika kita sakit, tidak bisa ke masjid, Rasulullah bersabda, barang siapa yang biasa menjaga salat berjamaah, maka dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah walaupun dia tidak bisa melaksanakannya dikarenakan sakit atau safar. Nah, ini penting kita garis bawahi. Barang siapa yang biasa mengerjakan salat berjamaah kata Nabi, maka dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah kalaupun dia tidak mengerjakannya dikarenakan safar atau sakit. Jadi kerjakan semampu kita. Ketika ada sesuatu yang menghalangi kita untuk mengerjakannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas Bapak ya. Adapun yang kedua, beliau pernah mendengar ada seorang khatib Jumat yang menyampaikan siapa yang tidak maulid maka dia sudah keluar dari Islam, sudah kafir dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah satu bentuk berlebih-lebihan, satu bentuk kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Hendaknya orang yang berkata seperti itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi pernah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang dengan sengaja berbohong atas nama Rasulullah, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Dan sungguh hadis ini adalah hadis yang palsu. Ya, kalau seandainya hadis ini hadis yang sahih, ya tentunya para sahabat tidak ada satupun yang ketinggalan. Mereka semuanya akan melaksanakan ritual maulid. Tapi tidak ada satu riwayat pun, baik yang sahih ataupun yang lemah. Tidak ada satu hadis sahih pun, tidak ada satu hadis lemah pun, tidak ada satu hadis palsu pun, ya yang menggambarkan, atau tidak ada satu hadis sahih pun, tidak ada satu hadis lemah pun yang menceritakan bahwa para sahabat pernah melakukannya. Tetapi para ulama ahli sejarah mengatakan ritual itu pertama kali dikenal pada abad yang ketiga, ya, pada abad artinya 300 tahun kemudian setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya hadis ini benar, maka memiliki konsekuensi yang sangat berat. Di mana siapa yang tidak maulid Nabi kafir. Berarti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga. Para imam-imam yang besar seperti imam-imam Ahlus Sunnah, Bukhari, Muslim, imam-imam madhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Apakah mereka semua kafir, murtad? Karena tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan mereka pernah melaksanakan ritual tersebut. Nah, ini orang yang jahil, ya, yang jahil yang berbicara agama sehingga dia berbicara dengan hawa nafsunya, berbicara dengan emosinya, bukan berbicara dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita waspada dengan orang-orang yang seperti itu. Hendaknya kita hati-hati dalam mencari guru. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya azan di dalam kubur? Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca penjelasan ulama yang mengatakan hal itu dibolehkan, mereka mengkiaskannya kepada azan ketika anak lahir. Kata mereka datang ke bumi diazankan, maka pulang dari bumi ini, meninggalkan bumi pun diazankan.
Jadi dalilnya adalah kias. Kata mereka orang yang lahir datang ke bumi diazankan. Maka orang yang meninggal yaitu pergi meninggalkan dunia diazankan juga. Ini dalilnya logika. Ya. Dan tidak ada riwayat dari Nabi SAW ataupun dari para sahabat, para tabi'in yang menjelaskan bahwa hal itu disyariatkan. Itu perkara baru dalam agama, dan perkara yang baru dalam agama adalah buruk. Ya, perkara yang baru dalam dunia ya silahkan. Perkara yang baru dalam dunia silahkan. Tapi dalam agama kita sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Saya sholat subuh berjamaah di masjid dekat rumah, terus datang ke masjid lainnya yang ada kajian yang jaraknya 6 kilo. Apakah boleh melakukan sholat suruk? Allah alam bisawab, tidak boleh. Karena sholat suruk adalah bagi orang yang menetap di masjid. Ya, sampai selesai. Jadi dia berada di masjid lalu tidak keluar kecuali setelah syuruk. Itu konteks hadisnya begitu. Adapun yang sudah keluar rumah lalu dia masuk misalnya 15 menit setelah selesainya sholat subuh, saya tidak mengetahui, yang saya tahu itu tidak disebut sholat syuruk. Kalaupun dia mau mengerjakan ya sholat duha. Allah alam bisawab. Apakah sama pahala antara sholat berjamaahnya laki-laki di tempat kerja dengan sholat jamaahnya mereka di masjid? Allah alam bisawab, hukum asalnya sama kalau memang tidak didapatkan masjid. Yang pasti ketika awal waktu datang langsung sholat. Awal waktu azan dikumandangkan sholat. Kalau kita lihat di Timur Tengah ya, saya pernah melihat itu di Timur Tengah kalau azan datang sedangkan masjid jauh, itu pasar itu jadi masjid. Mall-mall itu ada ruang, ada tempat yang dikhususkan untuk sholat, multifungsi. Kalau tidak dipakai sholat, dia tempat yang terbuka. Kalau waktu sholat datang, tiba-tiba saja dia berubah menjadi masjid. Itu bagus. Itu pun mendapatkan pahala sholat berjamaah. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Ana Umi mau bertanya. Kami akan pindah ke rumah ibu suami karena tidak ada yang menemani beliau. Tapi saya sebagai istri agak khawatir dengan sholat berjamaah suami. Karena di tempat ibu waktu sholat zuhur dan asar tidak ada yang azan. Ataupun berjamaah di masjid. Allah alam bisawab, berarti bapak yang azan. Ya, suami ibu yang azan. Dan suami ibu harus menjadi pelopor sholat berjamaah. Itu akan menjadi ladang pahala yang besar bagi suami dan keluarga. Ya, itu akan menjadi ladang pahala besar bagi suami dan keluarga. Ya, karena tadi hadisnya sudah kita baca ya. Hadisnya riwayat Imam disebutkan di sini, riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah berkata, "Ma min thalathati fi qaryatin aw badwin la tuqam fihi mussalah." Tidaklah di satu kampung ada 3 orang laki-laki yang mereka tidak mau melaksanakan menegakkan salat berjamaah illa qad istahwadha alaihimus syaitan, kecuali mereka sudah dikuasai oleh setan. Fa alaika bil jamaah, maka kalian harus menjaga jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu hanya menerkam kambing yang tersesat, kambing yang sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada hamba Allah di Padang, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Ini begini Ustaz. Kapan batas waktunya kita mengakikahkan anak? Apabila anak itu sudah terlanjur besar, itu apakah masih tetap diakikahkan atau lebih baik berkurban? Baik, itu saja Ibu. Ya, terjawab. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, kita tidak mendapatkan pembatasan dari Nabi SAW terkait dengan akikah ya. Hanya saja Nabi berkata, sembelihlah di hari yang ke-7, namakan di hari yang ke-7, dan potong rambutnya di hari yang ke-7. Kalau tidak bisa hari ke-7, maka hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-14, maka hari ke-21. Kalau tidak bisa juga hari ke-21, hari di mana kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah lewat hari ke-21. Ada seorang ulama, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, yang menulis dalam kitabnya Al-Wajiz
fi fiqhi sunnah wa kitabil aziz, riwayat bahwasanya Nabi menyembelih akikah untuk dirinya. Diriwayatkan dan itu disahihkan oleh sebagian ulama bahwa Nabi mengakikahkan dirinya setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketujuh dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah melihat di YouTube katanya Habib Fulan melihat Rasulullah langsung ketika mereka sedang bersolawat pada saat perayaan Maulid. Benarkah hal tersebut? Allah alam bisawab. Menurut saya ini adalah satu hal yang berlebih-lebihan, ya. Tidak bisa, sulit kita mempercayainya. Kalau melihat dalam mimpi, ya, melihat dalam mimpi, siapa yang melihatku dalam mimpi sungguh dia telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Adapun melihatnya dalam kondisi terjaga, Nabi datang dalam acara maulid dan lain sebagainya, Allah alam bisawab, tidak disebutkan hal itu pernah terjadi pada Abu Bakar, tidak disebutkan itu pernah terjadi pada Umar, Utsman, Ali, para sahabat, sedangkan mereka adalah sebaik-baik manusia. Kalau itu tidak terjadi pada sebaik-baik manusia, kenapa itu terjadi pada manusia di zaman kita 2019? Apa yang salah dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ya, kita sulit mempercayai hal-hal yang seperti itu. Kita sangat memuliakan Nabi, kita mencintai beliau, melebihi diri kita, anak kita, keluarga kita. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan dari pesan singkat, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Saya mau nanya ini. Setiap salat wajib dan salat sunat, setiap saya sujud saya berdoa, misal Allahumma a'inna lazika wa syukrika husni ibadatik, ataupun Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Setiap salat itu asal sujud dengan ruku, walaupun salat wajib ataupun salat sunat, apa hukumnya, boleh itu? Ibu bacanya ketika sujud atau ketika ruku, Ibu? Waktu sujud, sesudah bacaan doa sujud. Itu saja Ibu pertanyaan Ibu? Ya. Itu saja pertanyaan Ibu Khadijah. Habis itu ada yang satu lagi. Kan Ustadz tadi ngomong soal yang utama salat asar, maka subuh dan isya. Betul. Kalau salat isya, kalau kita berjamaah, seakan-akan kita sembahyang setengah malam suntuk. Baik. Habis itu kalau yang subuh satu hari penuh. Betul. Tapi kalau bagi kita perempuan, gimana kalau kita salat di rumah, apakah dapat juga pahala seperti itu? Dapat Ibu, dapat. Itu aja ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Khadijah di Aceh ya bertanya tentang doa ketika sujud. Boleh tidak membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik? Allah alam bisawab, tidak masalah. Ya, berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid faghfiru minad du'a. Sesungguhnya waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Ya, jadi dalam sujud kita dianjurkan memperbanyak berdoa. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Idza kunta fi duburi kulli shalah, apabila engkau berada di ujung setiap kali salat, jangan lupa engkau membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Adapun kaitannya dengan laki-laki berjamaah di masjid, kalau dia salat Isya mendapatkan pahala setengah malam dia salat. Kalau dia salat subuh maka seolah-olah dia semalam suntuk dia salat. Lalu bagaimana dengan muslimah? Muslimah lebih besar dari itu pahalanya. Karena Nabi bersabda apa? Jangan larang para wanita ke masjid. Baik itu salat maghrib, salat subuh, salat asar, salat isya. Jangan larang mereka. Tetapi salatnya mereka di rumah jauh lebih utama daripada mereka salat di masjid. Artinya lebih utama, lebih besar lagi pahala yang didapatkan oleh muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.